95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal inspirasi dan informasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Nah guys, di edisi Sabtu 13 Desember 2025 ini kita kedatangan komunitas yang luar biasa banget. Dan juga antusiasnya ini luar biasa loh ya teman-teman komunitasnya. Mulai dari awal kita posting flyer, itu udah banyak banget yang komen, like, dan juga bahkan share ya. Kali ini kita bersama dengan komunitas anime Belitung. Hai. Halo guys. Boleh sapa-sapa sekali lagi, lebih agak dekat dengan mic kita. Okay. Halo semuanya. Hai, itu thank you ya kalian udah dateng. Dan juga buat kalian pendengar, nanti ini dialog ini juga bakal kita posting di YouTube channel kita juga ya. Jadi teman-teman bisa banget ngelihat teman-teman di sini pakai cosplay apa aja nih. Nanti kita cerita ya. Nah guys, untuk kali ini aku bersama Kak Atta Alfani selaku Ketua Komunitas Anime Belitung. Hai Kak Atta. Halo. Kak, ini dibacanya anime atau anime? Anime saya. Anime bisa? Anime bisa, anime bisa. Anime bisa, anime bisa ya. Biasanya yang paling benar yang mana? Anime. Kalau dari pelafalan Jepang sih anime. Anime ya. Anime. Oke ya. Dan juga Kak Atta tidak sendiri. Kak Atta bersama Wakil Ketua Komunitas Anime Belitung, ada Kak Syahrial Nursiwa. Halo hai semuanya. Halo. Ini kalian lagi cosplay apa sih guys pagi ini? Boleh dari Kak Atta sendiri jadi apa nih? Kalau dari aku ini cosplay Shanks dari anime One Piece. Shanks dari One Piece. Iya. Kalau Kak ini dibaca Syah atau Rial atau? Panggilannya Iyal. Oh Iyal. Kalau Kak Iyal? Sekarang lagi cosplay Lakiru dari anime One Piece juga. Kebetulan wakil ketuanya Shanks kalau di animenya. Oh bener ya? Ya. Jadi di cosplay wakil ketua, di real life juga wakil ketua. Iya betul gitu. Nah, buat pendengar, buat kalian, kalau misalnya kalian mau berpartisipasi bersama kita ya, mau nanya-nanya, ngobrol gitu ya, bisa banget ke WhatsApp kita di 0811-7871-1955 ya. Ini udah dikabarin teman-teman komunitasnya. Udah semuanya. Udah ya. Dengerin sekarang gitu, WhatsApp dari sekarang. Dengerin sekarang, kita udah on air gitu. Nah, guys, kita bakal ngobrol bersama kalian ya. Kalau udah siap, ready kan ya? Ready banget ya. Nah, untuk kali ini aku bakal ngobrol bareng Pak Ketua dulu ya. Buat Kak Atta boleh dong ceritain bareng kita untuk awal cerita mula kebentuknya komunitas anime ini di Belitung ini kapan? Untuk terbentuknya itu kan kemarin awalnya waktu ada kegiatan anime fest di Mampau tuh ya. Di Mampau awalnya. ya. Oh iya aku tahu tuh, aku lihat. Jadi ceritanya kan itu waktu itu kan untuk yang cosplayer itu kan random gitu kan datangnya. Jadi aku dengan Iyal ini kan sempat ngobrol kan, gimana kalau habis kegiatan ini kita bikin komunitas kan, kata aku gitu. Soalnya kan kalau dilihat itu belum ada gitu kelihatannya untuk di Belitung ini. Untuk di Belitung ya. Jadi selesai acara kemarin tuh kan, besoknya tuh langsung kita bikin grup WhatsApp. Terus kita share ke story Instagram. Oke. Instagram masing-masing atau Instagram Mampaunya? Awalnya Instagram Iyal. Ya Instagram masing-masing. Habis itu kita tag Mampau juga waktu itu. Oke, berarti acara Mampau itu kapan tuh? Bulan berapa tuh? September waktu itu. September ya, berarti September itu kebentuknya? Ya September tanggal 8 September ya, berarti masih baru ya? Masih baru. Kurang lebih 3 bulanan kali. 3 bulan. 3 bulan ya. Nah berarti sebelum ada festival itu, sebelum kebentuk, berarti teman-teman kita di Belitung ini dia sendiri-sendiri gitu. Ya. Untuk cosplaynya sendiri-sendiri. Sebelumnya ada kegiatan kah atau kegiatan kayak kumpul gitu? Untuk sebelum ada komunitas. Oh sebelumnya? Iya sebelum. Kayaknya sih belum deh. Belum ada ya. Jadi kan waktu itu yang di Mampau Anime Fest itu kan
ya orang-orang datang tuh kan random gitu. Datang nih hari pertama datang nih satu gitu. Emang belum ada wadahnya sih gitu untuk kumpulnya. Nah setelah ada komunitas ini apa kegiatan kalian? Apakah sebulan sekali kumpul kah atau sebulan sekali ngadain event gitu? Untuk saat ini sih kita biasanya sih dalam 1 minggu tuh ada kumpul ya biasanya. Cuman nggak ramai sih biasanya. Paling ada belasan biasanya, kita kan kumpul-kumpul ya ngobrol-ngobrol bareng gitu biasanya kan. Itu sekalian cosplay gitu ya? Iya juga sih. Iya, Kadang sambil sekalian bahas cosplay. ini juga kan, bahas kostum untuk nextnya. Oh iya benar ya, berarti kalian setelah ada komunitasnya yang awalnya sendiri-sendiri ya, setelah ada komunitasnya kalian jadi ibaratnya tuh ada perkumpulannya lah ya. Ya benar. Gitu. Nah untuk Kak Iyal sendiri sejak berarti bergabungnya itu sejak awal September. Ya, terbentuknya dari awal saya udah gabung. Oh udah gabung ya. Ya. Untuk anggotanya sendiri berapa guys sekarang? Untuk sekarang 140-an 140 anggota. orang ya anggota. Baru 3 bulan loh itu. 3 bulan. Itu luar biasa banget ya. Makanya antusias berarti bisa dibilang antusiasnya bagus ya, peminatnya banyak. Banyak di sini lumayan, apalagi anak-anak sekolah yang banyak membernya itu. Oh gitu. Biasanya cosplay apa? Dari anime apa? Selain ini kan One Piece gitu. Dan juga kan ada game, biasanya aku ngelihat orang yang game online, Iya, dari ML gitu ya, Mobile Legend. Nah, biasanya kalau untuk di komunitas kalian dari anime apa cosplaynya? Kemarin anime Sakamoto Days, terus One Piece ini banyak juga, terus sama apa bang kemarin? Naruto ada. Oh Naruto. Gitu. Ameka Itawa. Ya. Aoi, angkat tegak. Oh gitu. Ya jadi apa namanya macam-macam juga ya. Macam-macam cosplaynya ya. Nah untuk event kemarin di Mampau itu sendiri gimana? Apa kalian yang ngadain atau itu kalian bekerja sama atau seperti apa? Yang untuk yang mana nih? Yang Mampau. Anime. Yang anime itu ya? Nah. Kalau untuk anime itu dari sananya sih. Oh dari sana. Kan waktu itu kan belum ada nih komunitasnya. Kalau yang untuk next itu yang Halloween kemarin. Oh Halloween. Itu Iya. yang nextnya. Iya, kalau Halloween udah kolaborasi sama kami kebetulan waktu itu. Gitu, keren. Jadi event kalian itu seperti apa sih, boleh diceritain? Untuk saat ini sih kalau event kita tuh kalau misal dia ada di acara-acara nih, misalkan ada di event kita tuh palingan kalau untuk sekarang kayak mangkal-mangkal doang sih gitu, tapi sambil cosplay gitu. Untuk sekarang sih belum Ngobrol meramaikan. belum ada ininya. Untuk kegiatan yang mungkin yang khusus anime kayak ada drama-drama gitu. Mungkin next itu bakalan ada kayaknya nanti. Sama ada dengar apa namanya, dengar musik ya. 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 Itu kan ada, aku biasanya ada tuh dengar musik gitu. Nah untuk anime sendiri berarti pencinta apa namanya film-film kartun Jepang gitu, atau juga termasuk yang orang yang suka lagu Jepang juga termasuk anime, termasuk penyuka anime. Kalau anime mungkin spesifiknya lebih ke kartun kali ya, lebih ke filmnya gitu. Film Jepang. Film Jepangnya. Kayak Naruto, One Piece gitu. Jujutsu Kaisen ya, yang gini. Ya. Atau Mr. Conan. Ya, gitu, Detektif Conan. Tahu aku dikit-dikit selain Naruto dan Boruto. Nah, berarti nih buat Bang Atta dan juga Bang Iyal ya, tujuan dibentuknya komunitas ini apa? Untuk tujuan sih ya mungkin untuk memperkenalkan lagi ya, maksudnya kalau untuk dunia cosplay ini maksudnya terutama untuk daerah Belitung dulu kan. Kalau yang di luar itu kan udah ada gitu kan. Nah, jadi setelah acara kemarin kan ya kesempatan ini bikin komunitasnya kan. Ya alhamdulillah Ternyata audiensnya di sini lumayan besar, Ya. jadi kami kepikiran buat kenapa nggak bikin komunitas aja gitu. Oh gitu, benar ya. Berarti kalian dari event itu kalian lihat bahwa oh banyak nih gitu audiensnya gitu Iya. ya. Banyak nih ternyata yang peminatnya sama gitu, banyak nih yang suka dengan
anime gitu ya. Jadi makanya kalian bentuk komunitasnya sebagai wadah kalian berkumpul ya. Iya, benar. Gitu. Nah untuk perkembangannya sendiri nih Bang Iyal, Ya. dari awal abang kan ikut juga dalam membentuk komunitas ini ya. Dari awal September dimulai kalian upload story sampai sekarang udah 3 bulan, perkembangannya itu seperti apa komunitas cosplayer itu? Sejauh ini sih komunitasnya bagus, perkembangannya anak-anak antusias. Apalagi kalau udah bahas event, kapan event, mereka bakal excited. Ini mau kostum apa selanjutnya? Oh ini temanya apa bang nanti? Gitu. Oke, berarti antusiasnya luar biasa ya. Luar biasa banget. Itu keren. Kita juga kayak aku nih datang ke Mampau itu kan aku juga beberapa kali foto bareng sama cosplayer tuh. Acara-acara Halloween aku juga foto-foto bareng karena memang kita ngelihatnya itu bagus loh, keren gitu. Dan juga kan kalau bicara effort, kalian effort banget nih. Gitu ya. Biasanya untuk persiapan 1 kali cosplay itu apa aja? Untuk saya sendiri sih biasanya kostum ya, terus satu aksesoris gitu, wig segala macam, terus sama properti kayak yang di depan ini. Oh, itu kalian beli sendiri atau ada sewanya di sini? Semua kami kebetulan beli. Semua kebetulan. Ya, beli, belum Untuk ada. saat ini belum ada sih di sini yang sewa. Oke. Nah, mungkin ini untuk next barang-barang kita bisa disewain. Iya benar tuh, bisa jadi kan bisa membuka peluang juga ya. Ya, benar. Gitu, Iya, benar. usahakan. Nah, biasanya untuk pengeluaran paling mahalnya berapa buat beli baju cosplay gitu? Karena kan mahal itu ya. Ya, satu set lumayan Iya, mahal. benar. Lumayan, biasanya range harganya berapa? Sekitar berapa? Kalau aku kemarin sih ya untuk pertama kali nih, maksudnya untuk ngeset cosplay itu untuk yang full set kemarin tuh sampai 1 juta sih. 1 juta. Itu kostum yang abang pakai sekarang? Bukan. Apa tuh kostum? Itu kostum Kokushibo dari anime Demon Slayer. Oh, Demon Slayer. Itu termasuk wignya, kimono, hakama, pedang. Oke, itu semuanya tuh. 1 Iya. juta tuh. Kalau Bang Iyang sendiri gimana? Berapa? Ini upcoming sih, rencananya mau cosplay Inuyasha itu. Oh, Inuyasha ya. Iya. Sama telinga-telinganya Sama telinga juga semua. Samurainya juga, Samurai ya. gitu. Kalau di range sekitar, ini termasuk murah sih, 400 sampai 500 ribu. Sama jubah-jubah merahnya itu. Ya, juga. jubah merah, pedang semuanya. Semuanya udah lengkap. Udah ya. lengkap. Itu keren loh, bagus loh Inuyasha. Aku nonton dulu Inuyasha. Ini ya siluman ngerubah. Siluman rubah. Siluman rubah, tahu. Siluman rubah. Nah, terus Bang, untuk kegiatan rutin sekarang, tadi kan udah dijelasin seminggu sekali kumpul gitu ya. Kumpulnya walaupun nggak cosplay tapi nongkrong aja gitu. Nah selain dari situ ada kegiatan apa lagi? Kemarin kita malam minggu ya sempat ngadain ini sih kemarin, kayak event kecilan gitu daripada nggak ada kegiatan kan. Kemarin tuh kita dua malam minggu kemarin ya, seingat aku kita tuh ngadain apa namanya, Kolaborasi, yang ini ya, event kolaborasi yang sih. sebelumnya, yang PS5 itu. Oh ya. Jadi PS5. kita ini ngadain kita sewa PS5 terus main bareng gitu. Oh gitu. Jadi tidak, aktivitasnya tidak hanya cosplay aja ya, gitu. Iya. Tapi main game juga, Iya. ngobrol gitu. Biar bonding ya, biar lebih deket ya. Biar lebih dekat. Iya. Nah, Bang, Abang kalau misalnya di luar di luar komunitas ini ya, Abang mulai suka jadi cosplayer itu sejak kapan nih? Dari Bang Iyang? Kalau aku dari SD sih suka lihat cosplayer gitu waktu dulu, dan mikirnya kayaknya cosplayer ini seru gitu. Kegiatan-kegiatan cosplay ini seru, tapi mikirnya apa ada gitu komunitasnya di sini waktu itu. Dari SD berarti ya? Dari SD udah lihat. Untuk pertama kali cosplayer jadi apa? Pertama cosplay ini. Oh, kebetulan ini? ya waktu Jadi itu. Pertama kali. Kalau Bang Atta sejak kapan suka jadi cosplayer? Untuk nyukainnya gitu ya. Iya. Sebenarnya sih dari awal nonton anime sih. Dulu awal nonton anime itu SMP. Terus kan ada lihat video-video kan, ada cosplayernya gitu kan, untuk di luar gitu. Jadi emang sempat mikir juga sih kapannya di sini gitu. Kapannya di sini ada Iya. gitu. Setelah berarti dari SD, dari SMP berapa tahun tuh baru akhirnya kebentuk komunitas ini?
eh 5 tahun ada 10 kayaknya. 10 Oh, tahun 5 tahun ya. 10 tahun ada. 10 tahun itu kerennya kalian sih pencetus komunitas itu ya, keren banget sih. Di Belitung Timur ada nggak Di komunitasnya? di Beltim kebetulan belum ada. Jadi member-member yang Beltim gabung kita dulu gitu. Oke. Jadi Keren satu. banget ya. Nah, menurut Abang Iyal dan juga Bang Atta, apa arti cosplayer menurut kalian? Atau aku dulu ini? Boleh. Menurut Abang sendiri apa arti cosplayer tuh? Apakah sebagai tempat hiburan atau hanya melepas penat dari kerja gitu? Kalau aku sendiri sih menilainya cosplay ini sesuatu yang seru sih, menyenangkan. Selain itu karena hobi dari anime, lihat gitu. Karena dari kecil kan kita suka berfantasi gitu ya, mikirnya kayaknya jadi karakter di film-film fiksi gitu kayaknya seru, kayak gitu. Kayaknya menyenangkan gitu ya, seru gitu. Nah, kalau untuk Bang Atta sendiri apa artinya? Kalau untuk aku sih artinya hobi yang belum tersampaikan juga ya. Maksudnya untuk saat ini udah tersampaikan juga, udah tersalur gitu juga. Terus juga cari teman juga ya, bahwa banyak juga gitu maksudnya yang hobinya sama gitu. Nah, itu sih. Itu aja ya. Berarti tempat berkumpul gitu ya, menyenangkan, having fun bareng gitu. Terus tempat udah keinginan dari kecil dulu tuh pengen jadi cosplayer, akhirnya terwujud juga gitu ya. Nah Bang, kalau misalnya nih orang awam gitu ya atau anak-anak sekolah, ini berarti komunitasnya kebanyakan anak sekolah SMA, SMP? Ya, SMP, SMA ada semua. Berarti untuk anggotanya umur nggak ada persyaratan umur? Nggak ada. Syarat buat ikut komunitas cosplayer Belitung ini apa? Untuk syarat umur nggak dibatasi ya. Pokoknya mau cosplay apa silakan. Intinya kalau misalnya ada event nih jangan malu pokoknya. Mungkin kan kalau dulu kan ya orang-orang kan mungkin dalam hatinya juga pengen cosplay nih kan. Karena belum ada wadahnya mungkin ya. Jadi mungkin agak malu nih. Ini kan udah ada komunitasnya, jadi kalau misalnya ada orang yang mau join ya silakan. Iya. Kita ada tempatnya nih maksudnya. Benar. Gitu. Biasanya kan kalau misalnya datang ke acara cosplay sendiri malu gitu. Iya, benar. Tapi nanti kalau misalnya udah orang 10 gitu yang cosplay kan kita jadi santai aja. Ya, jadi enjoy buat nikmatin. Jadi enjoy buat nikmatin. Kalau saya mau gabung hubungin kemana nih? Bisa langsung DM ke Instagram kita. Apa namanya? cosplayfamily_Belitung. cosplayfamily_Belitung ya. Oke. Nah Bang, kalau misalnya anak muda baru mau bergabung, apa yang harus disiapkan? Paling penting sih kostum. Kalau karakternya pakai weapon senjata gitu disiapin juga, sama mental juga itu. Mental juga ya. Benar, karena nanti pasti kita jadi pusat perhatian ya. Benar. Iya benar. Tapi kalian kalau misalnya jadi pusat perhatian begitu, kalian senengkah atau kayak kenapa sih liatin gitu? Kalau aku pribadi sih, aku jadi cosplayer memang ngincar itu. Ngincar attention memang dari orang-orang. Ya, kalau Bang Atta? Untuk melihat ini juga sih mental biar makin kuat gitu kan. Makin percaya diri. Iya benar, makin percaya diri. Tapi berarti kalian happy kalau misalnya orang-orang minta foto gitu. Happy banget. Happy banget. Happy banget ya. Iya. Itu menyenangkan loh, keren. Dalam artian wah laku nih gitu. Laku nih gitu. Nah, kalau misalnya untuk kalian ada nggak rencana kumpul sama komunitas di luar Belitung gitu, kayak misalnya di Jakarta? Biasanya kan di Jakarta kan ada event terus tuh. Ada rencana nggak pengen datang ke sana gitu? Sebenarnya sih ada ya. Mungkin kayaknya untuk saat ini kalau misalnya sana itu mungkin misalnya udah melirik sini untuk kayak ngajak ke temen sih, ya bisa jadi ya boleh misalnya. Tapi untuk dari kita sih untuk ininya narik yang di Belitung dulu sih. Untuk memperkenalkan lagi gitu. Lebih memperkenalkan lagi. Cara kalian memperkenalkannya itu seperti apa? Kemarin kita sempat ini juga kan terakhir kemarin malam minggu ya. Kita cosplay di ini di Sejadi. Di Sejadi kemarin kita sambil cosplay. Oh, malam minggu kemarin. Iya, kemarin banget. Jadi ngisi-ngisi ininya kan dalam per minggunya tuh daripada
nggak ada kegiatan, terus kostum cosplaynya lama nggak kepake. Nah, jadi kita cosplay nongkrong gitu. Iya, aku ngeliat juga tuh salah satu dari anggota komunitas kalian ada yang nyanyi. Iya, Iya, benar. benar. Aku ngeliat tuh di Instagram kalian gitu, ada yang nyanyi, ada yang ngasih pertunjukan gitu-gitu ya. Nah, biasanya kalau bisa kegiatan apa biasanya ya? Kalau kalian kan yang di Halloween kemarin sama di Mampok itu kan kalian dateng, enjoy dengan eventnya gitu. Nah, biasanya event cosplayer itu kegiatannya apa aja? Apakah ada nyanyi-nyanyi kah, ada nobar kah, atau ada apa? Biasanya sih ya mungkin ada nyanyi juga ya. Nyanyi Ya, ada. mungkin nyanyi ya nyesuaiin tema, kalau misal anime. Mungkin coswork juga biasanya. Coswork kan? biasa ada. Coswork sih biasanya. Oh, coswork. Iya. Jadi kan tampil tuh satu-satu gitu ya? Ya, satu-satu Iya. biasanya. Oke, keren. Itu bagus. Aku penasaran banget. Aku tungguin ya ini event kalian selanjutnya. Ya karena aku pengen apa namanya? Menurut aku para cosplayer itu orang-orang keren banget. Ya, satu mereka udah effort gitu ya. Terus juga kalian pakai kostum itu kan panas ya. Panas. Iya, Gitu. Lumayan. Lumayan kan? Nah itu gimana tuh kalian menyiasatinya? Apa kalian panas? Tapi kalian masih tahan gitu maksud aku itu gimana tuh? Harus standby kipas sih. Selama event kipas baterai harus full. Kipas Kipas portable ya, benar. Portable. Berarti memang kalian udah secinta itu gitu ya. Nah untuk apa namanya tantangan nih, sama kalian baik dari kalian awal mulanya sampai sekarang udah kebentuk gitu ya. Tantangan apa yang kalian hadapi sebagai cosplayer? Mana? Kalau menurut aku sih ya dari sebagai ketua ya ini. Iya. Tantangan nih mungkin untuk member kita ini kan banyaknya yang masih sekolah nih kan. Kalau menurut aku pribadi sih sebagai ketua untuk ngelatih ini juga kan. Mental. Ngelatih mental juga aku maksudnya sebagai ya ketua ngarahin juga ke anak-anak ini juga kan. Maksudnya untuk ngasih masukan, maksudnya bukan cuman sekedar next cosplay nih ya, tapi ada juga maksudnya untuk ngarahin kayak misalnya sekolahnya apa ganggu atau enggak gitu misalnya, kalau misalnya ada kegiatan gitu. Maksudnya lebih mempertimbangkan untuk ini juga sih. Kayak misalnya kalau udah dekat ya mungkin cerita ke masalah pribadinya juga atau gimana gitu misalnya, biar agak dekat sih. Ya takutnya kan kita kan maklum lah orang-orang kan beda-beda kan. Mungkin dari anak-anak nih hobinya emang cosplay, ya bisa jadi dari orang tuanya Kurang support. gitu. Jadi kalau dari menurut aku sih aku kasih dukungan dari situ sih. Kalau Bang Iya? Kendalanya mungkin ya itu sih tantangannya kita, sama gimana kita ngebonding member-member kita kan, karena kebanyakan juga memang masih sekolah gitu. Yang paling ini tantangannya kepercayaan diri sih. Oh iya, buat Ngebentuk percaya dirinya. Untuk percaya dirinya itu memang agak sedikit susah ya. Nah, Bang Atta dengan Iya, kita banyak banget yang mau kita obrolin ya, tapi kita istirahat dulu sejenak ya. Sembari kita dengerin yang berikut ini. Oh ya guys, buat kalian kalau misalnya kalian mau nanya-nanya boleh juga ya. Bisa kalian WhatsApp kita aja guys ya, kita tunggu pertanyaan kalian gitu. Dari teman-teman komunitas gitu ya. Atau kalian orang tua yang anaknya ikut cosplay gitu. Bisa banget ke WhatsApp kita di 081178711955. Kita tunggu ya pertanyaan dari kalian. ...95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang dan juga Iya. dari komunitas cosplayer Belitung. Nah guys, tadi kita udah banyak banget ngobrol ya, mulai dari awal kebentuknya gitu ya, terus juga
tantangannya, anggotanya udah 140-an ya? Ya, 140. 140 ya, gitu. Nah, kali ini ada nih yang bergabung bersama kita, dia nanya ya. Jadi pertanyaannya itu ini dari 0878 69 sekian 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 ya. Kalau disebutin semuanya nanti diisi orang pulsa ya. Atas nama Jin. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam. Saya mau izin bertanya untuk seputar cosplay ini, boleh? Untuk properti seperti senjata, topeng, atau aksesoris di karakter tertentu itu bisa DIY tidak ya? Kalau iya, apa aja sih bahan yang harus disiapkan? Terus berapa minimal budget yang harus dikeluarin untuk satu properti? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Mungkin ini Bang Iyal ya, bawa barang properti. Boleh dong ditunjukin itu ada pistol sama apa tuh satunya? Ini propertinya kebetulan dari karakter saya sendiri, Lakiru. Ini propertinya pistol, gitu. Nah, jenis flintlock. Jenis Flintlock. flintlock ya, gitu. Terus juga satunya apa? Ini properti daging. Oh, Daging ayam daging. ya. Itu dari toples ya. Ini dari toples sama kardus. Kardus. Oke, berarti bisa di DIY senjata. Bisa DIY semua. DIY semua bisa ya. Bisa. Untuk bahannya apa aja biasanya? Bahan-bahan yang digunakan? Kalau mau low budget banget sih kardus ya, full kardus, yang agak tebalan mungkin yang bahannya cardboard gitu, bisa lebih tahan. Terus kalau mau yang bikin pedang gitu, bisa pakai busa hati atau Eva foam, itu bisa. Oh iya, Eva Foam ya, busa hati. Terus udah itu? Biar dia nggak letoy gitu ya. Biasanya diisinya sama rangka pakai Mika. besi. Oh, besi. Besi gitu bisa pipa aluminium, atau pipa-pipa kayak pipa paralon gitu bisa. Kalau senjatanya gede. Oke ya. Nah, untuk biayanya sendiri nih dari yang Bang Iyal bawa? Kalau ini 0 rupiah kebetulan. Rp0 ya. Karena kardus semua. Kardus, Sama- terus ada isolasi Isolasi, ya, ya. sama cat ya, itu di Cat, ya. Pilok. Cat semprot. cat minyak. Oh, cat minyak gitu ya. Jadi Bang Jin bisa ya Bang Jin ya, untuk biaya budget minimalnya 50.000 ada berarti. 50.000 ya. Sebenarnya sih kalau ya untuk budget tuh kalau mau DIY seminimal mungkin sebenarnya. Bisa memanfaatkan barang yang Ada. yang ada Yang juga. ada ya. Oke ya. Ya minimal kalian kalau misalnya ada kardus kan mudah ya, kita minta aja sama tetangga toko kelontong ya. Ya, ke toko. Itu juga mungkin ini untuk pesan juga ya. Untuk yang misalnya yang mau join misalnya kan, mungkin kayak tadi ngedengar misalnya kan, wah mahal banget. Enggak sebenarnya. Jadi kalau misal yang untuk mau join, maksudnya jangan mikirin Harganya. sebenarnya. Gitu. Kalau mungkin kalau ada waktu kan, ya bisa DIY kan. Juga itu kan untuk menambah kreativitas juga kan, jadinya maksudnya bikin-bikin barang-barang gini kan, terus ya bisa jadi untuk usaha juga sih. Iya benar. Misalnya ada ini kan, oh nih dengan ini misalnya bisa bikin properti pedang atau apa gitu kan. Nah, kalau yang kayak gini kan ya mungkin kalau aku pribadi sih Topi, nggak sempat ya maksudnya bikinnya. ayamnya ya. Iya, jadi beli jadi. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada waktu sebenarnya mau DIY ya silakan, nggak apa-apa. Itu banyak juga kok teman-teman yang lain juga DIY. Iya, ya? banyak Ya, banyak kok, DIY. banyak. Oke, berarti buat Kak Jin itu bisa ya buat bikin aksesoris, topeng, senjata itu bisa buat DIY. Bahannya itu tergantung aksesorisnya apa gitu. Benar. Kayak daging ini kan dipakainya dari toples, pistolnya itu dari kardus gitu ya. Sama budgetnya itu ya minimal mungkin gitu ya. Nah, kalau untuk ke atas sendiri pernah DIY apa? Kalau aku sih belum pernah. Belum pernah DIY Iya, ya. aku minta tolong orang sih kalau Kalau Kayal. Kalau aku kebetulan di rumah sekarang lagi bikin pedang dari anime Bleach, pedangnya Ichigo. Oh, pedang Ichigo. Ya, yang ukurannya sih lumayan ya. 1,5 meter mungkin panjang. 1,5 meter panjang banget Iya. berarti ya. Itu dari apa bikinnya? Dari Eva foam Eva Foam. sama besi dalamnya. Besi, dan juga bahan-bahannya di sini bisa mudah didapat ya. Mudah dapat, bisa dibeli di sini, bisa online, bisa. Online bisa gitu. Oke deh ya. Nah, jadi gitu ya guys, buat kalian yang mau bergabung boleh banget ya di WhatsApp kita. Jadi kita kalian mau tanya tips dan juga trik gitu ya. Kayak ini nih tips DIY-nya itu gimana gitu. Atau nanti
akan ada apa namanya, kalian kan tiap minggu kumpul tuh gitu. Nah nanti bisa kumpul sambil DIY bareng-bareng Ya, bisa. gitu ya. Bisa. Bisa ya Bang Bisa, Hatta ya? bisa banget. Bisa banget. Gitu. Kalian bisa banget ke WhatsApp kita di 081178711955 ya. Kak Jin kalau misalnya belum jelas boleh ditanya lagi ya di 081178711955 ya. Nah, oke, kita back to the topic ya, guys. Nah, untuk tanggapan masyarakat sendiri dengan adanya komunitas ini seperti apa sih? Dari lingkungan kalian sendiri deh, dari lingkungan kalian awalnya itu seperti apa? Untuk saat ini kayaknya tanggapannya nih kayaknya untuk saat ini dari umur ya. Ya mungkin kalau orang tua ya. Ya mungkin kalau orang tua nih ada beberapa lah ya. Maksudnya yang paham mungkin kan yang cosplay ini, apalagi kalau misalnya ramainya anime misalnya kan cosplaynya. Kalau untuk anak-anak sekarang ya mungkin sih tahu gitu. Seneng gitu, ya, mereka foto Iya, gitu. Itu sih. Kalau Kak Iyas? Kalau di lingkungan aku sendiri sih orang-orangnya welcome sih sama maksudnya hal-hal baru kayak gini gitu. Dan orang tua aku sendiri pun dukung gitu. Mendukung ya. Ya. Gitu. Jadi apa namanya? Responnya juga positif. Positif sejauh ini. Ya, semuanya positif, semuanya bagus ya. Nah, kalau untuk kalian nih selaku wakil dan juga anggota gitu ya, pasti kalian ada membantu dong untuk anggota-anggota yang baru gitu ya. Nah itu biasanya bagaimana kalian cara ngebantu mereka sebagai cosplayer pemula gitu dalam pengen cosplay ini? Apakah kalian ini kah apa namanya kalian oh ini nih kalau mau beli tokonya ini aja gitu, atau kalian rekomendasiin barang-barang gitu tempat kalian yang udah beli terpercaya, atau gimana sih bentuk kalian membantu mereka tuh seperti apa? Iya dengan kayak gitu di grup kan misalnya kita kan di grup kan biasanya kan kalau misalnya nggak sempat ketemu kan ada yang tahu nggak ini misalnya kan bahan ini di mana kita ngarahin ini jualannya di sini gitu. Palingan juga misalnya kalau di member tuh mungkin abis dia DIY kan misalnya kan bikin properti, kalau ada sisa ya mungkin dikasih gitu. Oh gitu. Daripada kebuang kan. Kebuang bener. Kita dari situ sih bantunya. Berarti memang bener-bener kompak gitu ya, sportif gitu ya. Nah kalau Kak Iyal sendiri sebagai wakil ketuanya itu seperti apa? Iya, kalau aku sih membantunya paling selama event gitu. Paling jagain member biar nggak terlalu inilah apa kesana kesini gitu. Gitu. Oke, berarti apa namanya terus juga kan Monitoring gitu. monitoring juga ya. Nah kalian juga kan tadi sempat bilang apa namanya bonding gitu ya, kedekatan gitu. Kalian sharing cerita gitu. Nah itu gimana tuh? Sharing cerita gitu, terus juga kalian apa namanya biar semakin akrab gitu ya, itu salah satu bentuk kalian membantu satu sama lain ya. Iya benar kayak gitu. Oh iya. Ya paling biasanya kan kalau untuk pendekatan ya bercanda kan biasanya. Bahas-bahas tentang anime, tentang ya, tentang next anime, project gitu. Nah, kalau dari aku sih pribadi juga aku biasanya kalau misalnya ada member nih kan ngobrol nih berdua misalnya kan. Kayak kalau aku biasanya sih nanya kegiatannya sekarang apa, kerja atau masih sekolah kan. Nah, aku tanya juga saya sih kesibukannya maksudnya. Kalau untuk ini ikut cosplay gini aman nggak maksudnya kan? Support nggak gitu ya? Nggak ganggu. Itu juga maksudnya. Nah, cara kalian untuk mengubah stigma negatif gitu ya dari para cosplay, dari masyarakat umum dengan cosplayer kayak aduh ini habisin uang aja gitu, atau misalnya orang tuanya gitu ya kayak ini buat apa sih gitu. Nah itu gimana tuh cara kalian mengubah stigma itu? Sebenarnya sih nggak ini juga ya kayak tadi maksudnya kalau mau join sebenarnya nggak mesti nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan, terus nggak ada maksudnya budget harus diwajibkan gitu misalnya, nggak sih sebenarnya. Ya kalau misalnya ada yang mau join misalnya belum ada nggak apa-apa sebenarnya. Ya mungkin join aja, maksudnya ngobrol dulu.
Ya pokoknya misalnya dalam hati mungkin next mau cosplay ya silakan gitu. Ah, tapi emang ada juga sih kemarin kan kita sempat juga nih ada juga kan yang maksudnya dari orang tua nih kan kemarin pernah juga ada kita. Nah, tapi Kejadian kayak gitu. ada sih kemarin kita udah jelasin sih. Maksudnya kita nih nggak ada paksaan gitu maksudnya juga. Nggak ada paksaan untuk maksudnya cosplay event ya mungkin kan dari anaknya yang sangat antusias tadi kan ya mungkin dari ortunya ngelihat kan mungkin ya bisa dikatakan misalnya buang-buang uang atau apa misalnya kan. Karena memang ini dibebasin ya mau bergabung ayo gitu, tidak ada dipungut biaya juga nggak ada. Iya nggak ada Nggak ada gitu, kumpul-kumpul malah bagus gitu ya. Yang pertama bisa melatih mental anaknya Ya, benar. gitu. Terus juga yang kedua kita kumpul dengan orang yang memiliki hobi yang sama. Itu kan menyenangkan ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita ada lagi nih yang tanya. Oke, ya ini balik lagi dari Bang Jin tadi ya. Di 0878 6966 sekian ya. Untuk sekarang base camp komunitas di mana Kak? Pengen kumpul sama member lain mau kenalan gitu. Di mana tuh Bang Iyal? Kalau sekarang kita di Kedai Pak Itam lokasinya. Oh, kedai Pak Itam. Iya. Kalau teman-teman belum tahu alamatnya di belakang Jelo Pangkalalang kalau mau di situ. Di situ ya. Iya. Itu setiap hari apa aja kumpul? Kumpulnya kita setiap malam Minggu sama malam Senin. Malam Minggu, malam Senin di situ ya. Ya. Berarti malam ini ada dong? Malam ini ada. Malam ini ada gitu. Nah guys, Bang Jin dan juga buat pendengar semuanya teman-teman, malam ini mereka ada di kedai Pak Itam ya. Gitu. Kalau mau kumpul-kumpul, cerita-cerita, sharing, pokoknya jangan takut walaupun kalian belum ada kostum cosplay. Ya, kalian bisa banget buat kumpul. Atau Instagramnya apa tadi namanya? Instagramnya bisa DM di @cosplayfamily_Belitung. Cosplay Family _Belitung. Nah, sekarang kita ada lagi nih yang nanya, itu dari Koru. Ya, 0821 78 sekian ya. Selamat siang Min, siang. Mau tanya seputar cosplay. Kalau mau join komunitas gimana ya dan apa syaratnya? Tuh, cara joinnya gimana guys? Cara joinnya gampang sih, tinggal DM aja ke Instagram kita @cosplayfamily_Belitung. Untuk persyaratan sih nggak ada ya, itu sesuai minat dan hobi masing-masing aja. Minat dan hobi masing-masing ya. Gitu berarti kamu tinggal DM aja Instagramnya cosplay Family _Belitung ya. Untuk syaratnya tidak ada. Mau ada bajunya, nggak ada bajunya bebas. Ya nggak apa-apa, nanti itu bisa diatur. Nanti itu bisa diatur. Terus juga kalian yang belum punya baju kan bisa sharing-sharing. Ya bisa kita gitu ya. kita pinjemin bisa. Ya kita kan misalnya punya lebih dari 2 kostum kan misalnya. Kalau misalnya ada event kita pakai yang ini, satunya kan nggak kepake ya, mungkin bisa dipinjamin. Oh iya gitu. bisa pinjam Bisa. gitu ya. Kalau misalnya kalian mau buat DIY aksesoris bisa tanya-tanya gitu ya. Iya. Seru loh. Komunitas ini memang benar-benar mengayomi gitu ya. Memang benar-benar asik gitu. Nah guys, buat Bang Koru dan juga Bang Jin, kalau misalnya belum jelas atau buat teman-teman yang lain, boleh WhatsApp kita aja ya. Kita open banget buat kalian mau nanya-nanya ya. Berarti ini antusias masyarakatnya juga banyak gitu. Untuk umur juga nggak ada ya? Nggak ada Nggak ada. batasan. Mau dia umur 60 tahun, 50 tahun, terserah bebas. Terserah bebas. Welcome semuanya. Welcome ya semuanya ya, boleh tuh. Bisa kan WhatsApp kita di 0811 7871 1955 ya. Maaf mau nambah nih, ini Bang Koru mau nambah lagi ya. Boleh dong Bang Koru ya. Maaf mau nambah pertanyaan untuk kedepannya, apa prospek komunitasnya? Apa goals dan pencapaian tertentu yang mau dicapai oleh komunitasnya gitu. Goalsnya apa kedepannya? Mungkin biar bisa lebih dikenal ini lagi ya, maksudnya terutama untuk di masyarakat Belitung. Ya mungkin bisa juga untuk ke pariwisata juga ya. Iya benar. Soalnya kan kita ini mungkin cosplay ini kan bisa dibilang kayaknya bahasa kerennya ya. Kalau dulu tuh sebenarnya kayak cosplay ini yang badut gitu sebenarnya kan. Nah, kalau ini Cuman kan beda, cuman beda beda. kostum aja Iya ya. benar. Ya kan bisa untuk menghibur juga, untuk meramaikan acara mungkin. Benar. Ya berarti goalsnya kalian pengen
komunitas cosplayer Belitung ini pengen dikenal lebih luas lagi ya, itu Ya, goalsnya benar. ya. Ya, terutama di Belitung dulu sih. Oh, di Belitung. Belitung dulu. Nah, ada nggak sih capaian yang pengen kalian capai dalam waktu terdekat ini? Kalau paling dekat ini sih kita ngejar ini sih pawai pembangunan mungkin. Pawai pembangunan kalian ikut. Iya. Iya, Ngejar itu. Itu tanggal 17 Agustus. Belum tahu sih tahun depan ya. Tahun depan. ya. Ah. Oke, Iya. boleh ya. Jadi itu ya goalsnya. Jadi kalian pengen komunitas ini dikenal lebih luas lagi, khususnya di masyarakat Belitung, Iya. gitu ya. Benar. Dan juga capaian tertentunya kalian pengen ikut pawai pembangunan, gitu. Nah, untuk kalian sendiri pernah nggak sih terpikir buat ini kan pemerintah sering banget ngadain bazar. Bazar, UMKM segala macam gitu kan. Nah, pernah nggak kalian terpikir untuk mengajukan kolaborasi gitu biar kalian bisa ngisi tuh acara di situ gitu? Atau apa yang udah kalian lakukan biar komunitas ini lebih terkenal lagi? Pernah sih kepikiran kemarin kan. Mungkin belum pas timingnya mungkin. Oh, belum timingnya ya. Iya. Nah, sejauh ini kalian kan udah 3 bulan nih dari September sampai Desember sekarang gitu ya. Apa sih harapan kalian terhadap dukungan pemerintah atau komunitas lain untuk komunitas cosplay Belitung ini? Harapan kalian tuh pengennya seperti apa sih, dapat dukungan pemerintah itu dalam segi apa gitu? Kalau dukungan sih kita nggak berharap banyak ya. Kita pengennya event-event seputar anime atau percosplayan itu agak lebih ditingkatkan gitu. Supaya ada wadah juga bagi kita para cosplayer ini untuk show on ke masyarakat. Benar, oke. Kalau dari Pak Ketua nih gimana tuh Pak Ketua? Ya mungkin itu juga sih sama. Sama ya. Sama itu. Jadi biar kalian lebih dilibatkan lagi gitu ya. Tapi kalian sudah sering konten-konten, apakah ada TikTok khususnya kah gitu? Konten-konten biasanya kan kalau TikTok tuh audiensnya lebih luas ya dibandingin Ya, benar. Instagramnya. Itu udah ada? TikTok ada kita. TikTok ada. Ada ya? TikTok TikTok ada ada. ya. Nah, jadi bisa banget buat kalian searching juga di TikTok kali ya. Ya, boleh. Gitu. Nah, capaian udah. Terus ada event selanjutnya yang ingin dicapai yang akan dilakukan selain Halloween kemarin? Event-event rencana event-event gitu di tahun depan. Mungkin kayaknya yang anime fest lagi ya. Anime Fest ya. Oh, Anime Fest lagi di September Kayaknya. lagi ya. September lagi. Kayaknya untuk yang tahun akan datang ya. Oke, baik. Nah, untuk sekarang harapan. Tuh, harapan kedepannya kalian di komunitas ini pengennya seperti apa? Harapannya sih semoga komunitas ini jadi lebih solid, jadi kompak ya, dukung satu sama lain gitu. Terus bisa dikenal masyarakat luas juga. Oke, kalau dari Bang Atta? Ya itu sih. Sama ya. Sama ya. Biar untuk lebih dikenal luas masyarakat lagi. Nah, jadi maksudnya nggak heran lagi lah lihat kita gitu. Oke. Harapannya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dari email ya di Pangkalalang. Jadi dia nanya, selamat siang Min, siang mau tanya dong, bagaimana cara menyeimbangkan antara kerja atau sekolah sama untuk hobi sebagai cosplayer ini? Gimana tuh? Kalian abang-abang kerja juga ya? Ya, kerja. kerja. Ya. Oke, kerja juga. Nah, gimana tuh caranya? Kalian menyeimbangkan antara kerja sama cosplay, kalian bikin bikin DIY gitu. Itu gimana tuh cara kalian ngembanginya? Tergantung dari tempat kerjanya juga sih ya. Mm-mm. Misalnya kalau pagi sampai sore ya mungkin malamnya. Nah, Terus juga kalau di sini kemarin-kemarin event itu kan jaraknya dari sore ke malam ya. Jadi teman-teman yang sekolah juga paginya nggak keganggu gitu sampai sore. Malamnya bisa datang ke event gitu. Oke, boleh ya berarti selama tidak bentrok gitu. Iya. ya kita juga nggak ada paksaan juga maksudnya gitu. Bener. Kita juga sama-sama kerja kok. Iya. Kalau nggak kerja gimana beli properti ya? Ya benar. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Ini banyak loh antusiasnya ya, luar biasa loh antusias teman-teman cosplayer anime Belitung ini. Ini dari Kak Mutia Dini ya, 085365 sekian ya. Siang Kak, nama aku Dini. Oke Dini, mau tanya nih ke komunitas cosplay. Ini dari tadi kan aku dengarnya cosplay anime aja. Kalau cosplay dari film atau game itu boleh gabung nggak Kak? Boleh gabung nggak?
Boleh, boleh. Boleh, Kita boleh kan banget. sebenarnya namanya cosplay Family Belitung ya. Sebenarnya maksudnya bukan cuman khusus anime, umum sebenarnya. Bisa jadi dari game, dari film. Kayak yang kemarin nah contoh ya Halloween tuh kan kita dari berbagai ini kan, dari ada yang dari anime, ada dari film, dari Iya game. benar. Dan juga kan aku lihat kalian yang di Halloween itu ada yang jadi ibu yang pengabdi setan kan, Iya, bawa iya, ada. lonceng gitu, ada Iya, kan? Ada. Iya, ada. Oh, benar-benar aku ngeliat tuh. Terus jadi buat Kak Dini bebas ya. Bebas. Iya, bebas. Bebas namanya itu komunitas family gitu, keluarga cosplay Belitung gitu. Jadi kalian kalau mau dari game, mau ML, Free Fire, terus Iya. terus apa Smith gitu. Dari Marvel juga bisa kalau Marvel. Oh, Marvel boleh. boleh, boleh. Boleh kan cosplay kan pokoknya kita menjadi karakter kan. Menjadi karakter tersebut gitu. Oke, itu bebas ya Kak Dini. Bebas, ya? nggak mesti anime. kok. Mau jadi Doraemon? Iya, boleh. Boleh, silakan. Boleh ya? Jadi Shinchan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gak apa. Oh, Kak Dini bebas ya Kak Dini ya. Atau mau film, dari film boleh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini banyak loh pertanyaan buat kalian loh. Seneng loh aku loh. Makasih loh guys ya. Nah, untuk Bang Atta dari Bang Koru lagi. Ya, di 082178 sekian ya. Untuk Bang Atta dan Bang Iyal, sejauh ini sudah cosplay apa aja, dan untuk biaya cosplay sejauh ini paling besar yang telah dikeluarkan budget itu berapa ya? Tadi kita udah bahas ya, di segmen 1 kita bahas, tapi ini kita bahas lagi nih Bang Koru ya. Kalau Bang Atta sendiri nih, sejauh ini udah cosplay apa aja dan biaya paling besar itu berapa budgetnya? Untuk aku, untuk pertama kali ya cosplay ini Sex ya. Sebenarnya ini udah lama sih belinya, gitu. Dulu tuh tertarik kan lihat, maksudnya oh ada jualan wig kan, beli ini wig kan. Cuman waktu itu kayaknya belum ada gitu kayak event-event cosplay atau apa gitu. Untuk yang cosplay pertama sih Seng, yang kedua Kokushibo. Seng, Kokushibo. Baru 2 sih kalau aku. Baru 2 ya. Baru 2. Untuk budget dari 2 itu berapa? Paling tinggi budget di spare berapa? Yang tadi 1 juta. 1 juta ya. Itu Soalnya kan beli jadi. beli jadi. Beli jadi soalnya. Itu udah full set tuh. Udah full Dari set. wig, aksesoris, baju semuanya. Iya, udah full set. Kalau untuk Bang Iya, Aku, udah apa aja? aku sendiri mungkin udah 5 karakter mungkin ya. Yang pertama apa? Yang pertama ini ada Lakiru, Lakeru. terus Mash dari anime Marshall. Dari Itu. anime Marshall. Itu terus ada Taro Sakamoto dari Sakamoto Days. Tuh, terus kemarin sempat cosplay low budget jadi Jason Voorhees waktu Halloween. Oh iya, yang ini ya, yang bapak-bapak pakai celemek itu. Ya, yang celemek itu aku Sakamoto. Iya, itu. Terus jadi Jason yang pembunuh itu, sama nextnya ini juga lagi bikin properti Ichigo dari anime Bleach. Oke, itu ya. Untuk budget yang paling gede berapa? Budget paling gede mungkin Ichigo ini sampai 400.000 mungkin. 400.000 ya paling Iya. gede ya. Selebih dari situ DIY ya. DIY. Gitu. Guys, ini kita 2 menit lagi terakhir ya. Ini ada lagi loh pertanyaan loh. Ya nanti jam 11.43 itu kita akan azan, kita tutup segmen kita ya. Mungkin nanti kita undang lagi ya. Ini banyak banget loh, antusiasnya luar biasa. Ini dari Ramune dengan nomor WhatsApp 087879 sekian ya. Izin semuanya, izin bertanya dong, boleh. Selanjutnya ada kegiatan apa aja untuk mengisi portofolio kegiatan cosplay selanjutnya selama nggak ada event besar di komunitas cosplay. Tadi perkumpulan ya, kumpul-kumpul setiap malam minggu di kedai Pak Itam. Terus udah dari situ apa lagi? Ngisi-ngisi acara di kafe-kafe. Iya itu. Iya, itu. Mungkin. Itu terus dari itu apa lagi guys? Ya mungkin kayaknya nanti kita bisa partisipasi juga ya di bazar-bazar biar ada kegiatan kan jadinya. Oh iya benar, mungkin nanti tugas dari ketua dan juga Pak Wakil dan juga Pak Ketua ini ya mungkin lebih berkolaborasi ya dengan komunitas lain kali ya, biar terkenal gitu. Atau misalnya ini kan sering-sering event lari, tuh kan bisa tuh datang cosplay itu diajak kolaborasi, mau nggak datang ke situ? Itu kan pasti banyak banget loh yang minta foto-foto, ya kan? Ya, Keren pasti. loh, luar biasa kan gitu. Nah guys, terima kasih banyak kalian udah bergabung bersama kita ya di obrolan kita RRI Belitung ini.
Terus ini ada WhatsApp lagi dari Koru. Terima kasih Min sudah menjawab pertanyaan saya. Semoga kedepannya komunitas terus maju dan makin banyak dikenal. Semangat. Semangat. Makasih. Thank you. Thank you ya kalian udah bergabung bersama kita, yang udah nanya-nanya, ngobrol bareng gitu ya. Terima kasih banyak, dan juga jangan khawatir buat kalian yang bakal ketinggalan ya dengan yang ketinggalan dengan obrolan ini, nanti selanjutnya bisa nonton di YouTube channel kita. Ya. Oke. Terus ini ada lagi dari Kak Ramune. Terima kasih sudah menjawab Min. Hehehe. Hehehe, sama-sama. Terima kasih Bang Atta, Bang Iyal udah gabung bersama kita ya, udah effort banget nih, cosplay juga ya. Makasih banyak ya guys ya. Terakhir pesan nih buat teman-teman yang pengen bergabung. Satu apa? Dari Bang Atta, singkat aja, udah azan. Pesan yang untuk bergabung ya Mas? Iya, yang mau bergabung. Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Dari Bang Iyal, Be confident sama semangat. be confident dan juga semangat. Ya, terima kasih banyak guys. Jadi buat kalian yang mau bergabung, jangan malu, jangan takut ya. DM aja Instagramnya family_cosplay_belitung. Oke? Oke, saya Gilang Gemilang. Saya Iyal. Saya Atta. Kita bertiga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Bye-bye.